Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat Oceng semuanya, para subscriber, para penonton dimanapun kalian berada saat ini. Ya, masih ingat dengan Ustadz Gondrong ya, yang kemarin pernah menyinggung atau menyenggol Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ya. Dan sekarang ada salah satu netizen yang berani menanggapi ya, berkomentar dengan video si Ustadz tersebut ya. Oknum maksudnya, bukan si Ustadz, oknum Ustadz tersebut yang diduga oknum Ustadz tersebut begitu. Wow, ceng ya. Oke, kita langsung saja lihat bagaimana nih komentar dari netizen yang satu ini dengan akun sang komentator. Oke. Buat kalian semuanya yang setuju dengan netizen Kasep atau pinter ya, silakan komen di kolom komentar. Kita saksikan. Inilah pernyataan dari netizen cerdas, pintar, dan Kasep pokok namanya. Hari ini Deddy Mulyadi, apakah pernah ente jelema anu mempertanyakan? Assalamualaikum, izin stick videonya untuk Wak Uceng dan izin berpendapat terkait Bapak Ustadz yang dimana Bapak Ustadz ini mempertanyakan kepada fansnya Kang Deddy Mulyadi, atau bisa dibilang seluruh warga Jawa Barat yang menganggap Kang Deddy Mulyadi ini terlalu berlebihan, lebay ya. Poin pertama, akan mempertanyakan kenapa sih fansnya Kang Deddy Mulyadi atau warga Jawa Barat menganggap Kang Deddy ini terlalu berlebihan, sangat lebay. Berikutnya, akan mempertanyakan, setiap manusia kan pasti ada kesalahan, tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad. Apalagi Kang Deddy Mulyadi, manusia biasa, pasti ada kesalahan. Coba kalau dikorek kesalahannya, apa saja? Pasti banyak. Jadi jangan terlalu lebay lah menganggap Kang Deddy Mulyadi. Poin yang ketiga, harusnya warga Jawa Barat, fansnya Kang Deddy Mulyadi, menilai Kang Deddy Mulyadi secara objektif, jangan dikurangi, jangan dilebihkan. Intinya, ketika kalian tidak objektif, kalian pasti akan lebay, berlebihan, menganggap seorang KDM tersebut. Dan izinkan saya menjawab, izinkan saya berpendapat atas nama pribadi, tidak akan membawa-bawa orang lain atau masyarakat Jawa Barat, ya, diusahakan. Yang pertama, ketika Akang melihat saya, menganggap saya lebay, ketika saya mengidolakan Kang Deddy Mulyadi, saya bertanya kepada Akang, dari sudut pandang mana Akang melihat saya lebay, melihat saya berlebihan ketika saya mengidolakan Kang Deddy Mulyadi? Dari sudut pandang mana, Kang? Ya, Akang jangan menyimpulkan sendiri ketika belum bertanya kepada saya. Sekarang saya jawab, kenapa saya terlihat lebay di mata Akang, terlihat berlebihan di mata Akang? Karena saking bangganya saya selama 40 tahun hidup di Jawa Barat, baru kali ini memiliki seorang pemimpin di Jawa Barat yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat, yang dirasakan oleh saya. Kebijakan-kebijakannya semuanya pro rakyat, tindakan-tindakan yang dilakukannya semuanya membantu rakyat. Bahkan pada saat Kang Deddy Mulyadi ingin menyelesaikan suatu permasalahan di rakyatnya, di masyarakatnya, dia melakukan pendekatan dengan budaya. Budaya mana? Budaya Sunda, budaya orang, tempat orang hidup di Jawa Barat, orang Sunda. Sehingga masyarakat tidak ada yang komplain, masyarakat menerima. Apalagi setelah mendengar solusi yang Kang Deddy keluarkan. Masyarakat menerima walaupun harus digusur. Ada tidak pemimpin sebelum Kang Deddy Mulyadi yang melakukan seperti itu? Kan tidak ada. Wajar kalau saya mengidolakan Kang Deddy Mulyadi yang dimana menurut Akang saya itu lebay. Tapi menurut saya biasa saja, karena saya mengidolakan Kang Deddy Mulyadi bukan seorang Kang Deddy Mulyadi seutuhnya, tetapi seorang KDM yang menjadi seorang pemimpin di Jawa Barat, seorang pemimpin saya. Ya, sekali lagi, kok baru kali ini muncul pemimpin di Jawa Barat yang seperti ini sih? Di sosok KDM. Dulu Abah Wiranta kemana? Dulu Cecep Gorbacep kemana? Baru KDM yang membuat masyarakat tenang dengan kebijakannya, dengan solusinya, dengan tindakan-tindakannya yang dilakukan beliau kepada masyarakat Jawa Barat. Itu saja, Kang. Kalau saya harus menjabarkan, ketika saya dianggap lebay oleh Akang, saya melihat Kang Deddy Mulyadi dari sosok seorang pemimpin yang istimewa.
Bahkan warga di luar Provinsi Jawa Barat menginginkan Kang Deddy. Ya, jadi berlebihannya di mana? Berikutnya, ketika Kang berbicara setiap manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada kesalahan. Betul, Kang. Semua orang, apalagi yang hidup di zaman sekarang ini, pasti banyak kesalahan. Bukan ada lagi, banyak kesalahan. Bahkan masa lalunya juga, masa lalu yang kacau, yang kelam. Tetapi sekali lagi, ya, saya selaku idolanya, mengidolakan Kang Deddy Mulyadi, menganggap Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang pemimpin yang istimewa. Ketika Kang Deddy Mulyadi memiliki kesalahan yang dilakukan oleh beliau di luar pekerjaannya, saya tidak peduli. Apalagi kesalahan itu tidak mempengaruhi kinerja dia, tidak mempengaruhi kebijakan dia untuk masyarakat luas. Apalagi Akang sampai mempertanyakan, ada tidak warga Jawa Barat, fansnya Kang Deddy Mulyadi yang mempertanyakan, kenapa Kang Deddy Mulyadi sampai harus berpisah? Lah ngapain dipertanyakan? Ngapain harus dikorek-korek kesalahan Kang Deddy Mulyadi? Khususnya mengkorek masalah di kehidupan pribadinya, di kehidupan rumah tangganya. Nggak ada kerjaan, Kang. Kayak ibu-ibu gibah. Ya, ibu-ibu gibah orang kampung. Ya, yang ngakunya berpendidikan, yang ngakunya beragama, berilmu, tetapi kerjaannya ngegibah, ngomongin orang, mengkorek-korek kesalahan orang. Sedangkan tidak ada manfaatnya untuk yang membicarakannya, tidak ada manfaatnya, yang ada juga dosa. Ngomongin orang, mengkorek-korek kesalahan orang. Sekali lagi, Kang, ini hemat saya, pendapat saya, ketika Kang Deddy Mulyadi mempunyai kesalahan, seorang pemimpin Jawa Barat mempunyai kesalahan, tetapi kesalahan itu dia buat di luar sebagai seorang pemimpin Jawa Barat, dia lakukan sebagai seorang kepala rumah tangga, seorang warga Jawa Barat, KDM menjadi seorang warga Jawa Barat, maka ngapain dipermasalahkan? Apalagi harus mengkorek-korek kesalahan yang menurut saya tidak perlu. Jangankan mengkorek-korek kesalahan KDM, kita mengkorek-korek kesalahan tetangga kita, saudara kita saja sudah tidak boleh. Di dalam agama itu dilarang. Ngapain Akang menyuruh fansnya Kang Deddy Mulyadi untuk mengkorek-korek kesalahan Kang Deddy Mulyadi, supaya kita mengetahui, tuh ternyata Kang Deddy Mulyadi itu tidak sempurna, ada kesalahan, banyak kesalahan. Jadi ngapain diidolakan secara berlebihan? Kan aneh. Saya atau mungkin warga Jawa Barat mengidolakan Kang Deddy Mulyadi dari segi kepemimpinannya, bukan keseluruhan KDM. Ingat, ya. Berikutnya, pada saat berbicara objektif atau tidak, justru saya berbicara seperti ini menyimpulkan tentang KDM itu sudah objektif. Fakta, ya. Selain saya melihat di konten-kontennya, saya juga kan mendengar dari warga Subang, warga Purwakarta, dari warga Jawa Barat lainnya, khususnya dari warga Jawa Barat yang pernah dibantu, ditolong oleh Kang Deddy Mulyadi. Makanya saya objektif mengidolakan beliau sebagai sosok seorang pemimpin yang terbaik, bukan seorang pemimpin yang sempurna, tetapi terbaik. Kali lagi, selama 40 tahun di Jawa Barat baru ada di diri KDM yang menurut saya ini pemimpin yang istimewa, yang mengerti atas keresahan rakyatnya, yang mendengar keluhan rakyatnya, yang mau membantu rakyatnya, yang turun ke lapangan menolong secara langsung rakyatnya, baik menggunakan jabatannya, kekuasaannya, ataupun menggunakan harta pribadinya. Itu pemimpin yang harus dicontoh oleh masyarakatnya, oleh warganya, dan juga pemimpin-pemimpin yang lain, Kang, termasuk Akang. Ya, jadi saya objektif saja ketika berbicara Kang Deddy Mulyadi, tidak dilebih-lebihkan. Ya, mungkin kedepannya jika Kang Deddy Mulyadi melakukan keputusan yang salah di dalam pekerjaannya, mungkin saya orang yang pertama yang akan memberikan masukan dan kritik. Ketika kesalahan itu dia lakukan, Kang Deddy lakukan di pekerjaannya sebagai seorang pemimpin Jawa Barat. Misalkan kebijakannya membuat satu warga Purwakarta sengsara semuanya, baru saya mengkritik, memberikan masukan. Tetapi selama dia menjabat, Kang Deddy menjabat, baik menjadi wakil bupati, menjadi bupati, menjadi wakil rakyat, menjadi gubernur, menurut saya belum ada kesalahan yang bisa dibilang fatal ketika beliau memimpin atau menjadi seorang pemimpin. Standar-standar saja, bisa dimaklumi, bisa dimaafkan. Tetapi ketika saya membahas kesalahan Kang Deddy di luar kepemimpinannya, di luar sebagai seorang pemimpin, yaitu sebagai warga Jawa Barat, sebagai kepala rumah tangga, bukan urusan kami, bukan urusan saya.
Setiap orang punya masa lalu, setiap orang punya kehidupan masing-masing. Ngapain dibahas, ngapain dikorek-korek, nggak ada kerjaan. Ya, cuman ngegibah, pidosaeun Kang. Mungkin itu saja tanggapan saya terhadap Akang. Ya, ketika Akang mempertanyakan, banyak sekali masyarakat Jawa Barat yang lebay menanggapi Kang Deddy Mulyadi, tidak objektif. Bahkan tidak mau mengkorek kesalahan dari Kang Deddy Mulyadi, sehingga Kang Deddy Mulyadi terlihat sempurna. Bukan sempurna, kita juga tahu ada kesalahan, apalagi kesalahan itu minus itu dilakukan Kang Deddy Mulyadi hanya di kehidupan pribadinya, keluarganya. Ngapain kami harus cari tahu, harus diungkap-ungkap, harus diomong-omongkan, gak ada kerjaan, ngegibah, pidosaeun. Assalamualaikum.